Halo, pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita alhamdulillah sudah kumpul kembali sama Pak Kiai ini membahas pembahasan yang kemarin tentang Kanjeng Nabi Adam, terus kemarinnya lagi tentang surga yang ada airnya itu, lubang-lubangnya itu. Nah, untuk hari ini kita bahas tentang ini, Pak Kiai. Itu mudah lah, kayak pertanyaannya yang kemarin. Apa namanya? Kan suka di pemakaman umum tuh ya. Pemakaman umum itu suka ada ya entah ahli warisnya ataupun siapapun itu suka ngebangun ya, dibangun si kuburannya itu Tembok tuh. di tembok atau suka di keramik gitu. Nah, itu mungkin yang malam ini untuk kita bahas. Itu pembangunan kuburan, pembangunan makom, jikalau itu ada di tanah wakaf, maka itu diharamkan oleh ulama. Kalaupun ingin dibangun, maka bangun semuanya. Bukan cuma ahli warisnya aja gitu, Ya, ataupun bukan cuma bapaknya aja. ya. Bukan cuma hanya satu dua kuburan yang dibangun, tapi harus semua. Jikalau kita ingin menjadi sesuatu itu menjadi halal. Tapi kalaupun hanya satu atau dua kuburan saja yang dibangun, maka itu dilarang agama. Kecuali di tanah pribadi, bukan di tanah wakaf, bukan di tanah umum. Jadi misal satu keluarga punya satu bidang tanah, kemudian tanah itu dijadikan kuburan keluarga, maka itu diperbolehkan untuk dibangun. Bahkan kalaupun ada atap untuk berziarah itu dipersilakan. Untuk di tanah pribadi. Ya. Yang jadi permasalahan, Mang Robert, sebetulnya bukan menghiasi kuburan dengan hal-hal yang semacam itu, tapi yang menjadi dasar daripada syafaat dan rahmat Allah itu turun terhadap jenazah, terhadap orang yang dikuburkan itu, diantaranya disunahkan untuk menanam satu tanaman di atas kuburan itu. Disunahkan. Ya, contohnya kembang-kembangan gitu Ya, ataupun bunga-bunga apa, yang penting jangan kayu jati. Khawatir dijual sama sama anaknya. cucunya nanti. Jadi kalau suka lihat-lihat di makam-makam tuh kayak ada pohon-pohon kemboja gitu ya. Ya, karena ada riwayat bahwa dulu Rasulullah itu melewati makobir, melewati banyak kuburan, TPU lah katakanlah. Kemudian Rasulullah mendengar bahwa ada satu jenazah, ada satu mayit yang sedang disiksa oleh Allah. Kemudian Rasulullah mematahkan ranting kurma dan disimpan di atas kuburan itu. Kemudian si mayit itu berhenti disiksanya karena ranting itu berdoa. Dahsyat ya. Ya, berdoa terhadap Allah supaya si jenazah itu tidak disiksa Sampai kering. sampai kering. Dan itulah menjadi kesunahan bagi kita untuk menanam satu tanaman di atas kuburan. Dan lebih hebatnya lagi, orang-orang tua dulu kalau meninggal itu kan kerandanya dibuat dari Bambu. dari bambu yang masih baru lah, Ya, baru dipotong. baru dipotong, kemudian dibuat keranda, kemudian si mayit itu dibawa dimasukkan ke kuburan, dan si keranda itu kan disimpan di atas kuburan itu. Ya. Nah, itu menjadi satu kesunahan ternyata. Jadi orang-orang tua dulu itu ya memang lebih ikhtiat lah, lebih hati-hati, lebih hebat pemahaman dan pengamalannya daripada kita, khususnya pribadi kita nih. Ya. Ini jauh lebih hebat orang-orang tua kita dulu. Ya, mungkin itu salah satu budaya yang ada referensinya. Satu budaya yang mereka pahami dari agama kemudian dibudayakan. Iya. Kan ada mungkin banyak lah budaya-budaya yang kadang melenceng ya dari keilmuan agama seperti apa.
Banyak, banyak, sangat banyak. Terkadang orang menilai kesolehan seorang pribadi manusia itu dari budaya. Jikalau orang itu melakukan satu amaliah kebaikan, jikalau bertentangan dengan adat kampung itu, dengan bertentangan dengan adat daerah itu terkadang disalahkan padahal dia benar. Kayak gimana? Contoh ya, misal kita melihat banyak perempuan yang rajin berjamaah ke masjid, kemudian dipandang oleh orang-orang bahwa perempuan ini soleha, perempuan ini rajin ibadah, perempuan ini rajin ke masjid, padahal itu disalahkan. Itu Itu kan disalahkan agama. dia sholat ke masjid. Iya, cuman sholatnya satu perempuan, jikalau dia ingin mendapatkan 27 derajat atau 25 derajat, maka sholatnya itu di satu ruangan di dalam rumahnya. Bukan di masjid. Bukan di masjid. Justru di masjid itu antara dua. Jikalau tidak makruh, maka haram. Romannya. Keharumannya jikalau dia berdandan ke masjid, memakai wangian, kemudian pakai lipstick, lip balm, bulu mata, cetar membahana, ataupun apa namanya tuh lensa ya, apa sih? lensa, soft lens supaya berwarna biru seperti orang Belanda. kucing. Orang-orang luar yang memang keren terlihat. Kalau orang Indonesia memakai itu, kalau saya lihat, wah kayak kucing. Anggora. Kayak Anggora, kayak Persia. Oh jadi itu masuknya ke haram ya kalau Ke haram. seandainya ada perempuan yang ke masjid melakukan sholat gitu ya, pakai lipen ataupun pakai bulu mata sampai soplen dan yang lain, itu masuknya ke haram. Masuk ke haram. Masuk ke haram. Kalau makruhnya tadi? Makruhnya ya tidak menggunakan hal-hal itu, kemudian dia sholat saja. Itu makruh tetap. Makruh itu. Berarti alangkah baiknya untuk perempuan mah apapun itu harus di rumah. Dia sholat di dalam rumah. Sholat di dalam rumah. Dan lebih bahayanya pas Id. Pas Id, sholat itu ya kayak Idul Fitri ataupun Idul Adha itu. Iya. Istri-istri kita dandannya itu dari sholat subuh itu. Medok. Jam 6 dia sudah ke masjid dengan pakaian yang barunya, dengan soft lens matanya, dengan ya banyak make up yang dia gunakan. Dan sebelum selesai sholat pun waktu khutbah, yaitu sudah dibuka kerudungnya, mukenanya. Mukena itu, supaya terlihat kecantikan dandanannya itu. Nah, lebih banyak si khatib. Dan alhamdulillah kan lirik satu perempuan yang cantik glowing seperti itu ya bisa jadi alhamdulillahi robbil alamin arrahmanir rahim. Wala dolih. Karena nggak fokus. Karena tidak fokus. Iya. Ya saya juga ya bukan cuma sekali sih, kadang ya gimana ya, mau ngasih tahu juga karena mungkin kapasitas saya juga bukan kiai ya, jadi dia ngikutin kebiasaan-kebiasaan yang udah ada gitu. Jadi saya juga bingung mau ngomongnya kayak gimana. Padahal memang saya pernah mendengar keterangan seperti itu, cuma kan lagi-lagi tentang kapasitas saya sebagai apa gitu. Tapi udah pernah saya lontarkan, maksudnya kalau itu tuh kurang baik gitu maksudnya. Sudah disampaikan. Pernah gitu. Yang penting kita sudah menyampaikan, adapun diamalkan dan tidaknya kan kita sudah terlepas daripada kewajiban kita itu. Kepada istri kita itu. Kepada istri kita, kepada saudara-saudara kita. Nah itu tadi tentang kuburan sampai kemana-mana tuh ya. Iya. Kayak kuburan yang tadinya, yang seharusnya itu di makam umum itu jangan sampai di tembok lah ya, karena kasihan sama yang dikuburnya ya, terus kedosaan sama yang hidupnya juga kan. Iya. Pasti dosa kan. Dosa yang justru yang nemboknya tuh, yang ngebangun kuburan. Dan kerugian untuk si ahli kuburnya itu apa kerugian? Ya mereka ada di tempat di mana tempat itu diharamkan oleh agama. Yang seharusnya ada rahmat gitu rahmat, ya. Syafaat Gitu. Kan. Ada tanaman-tanaman yang ngedoain dia itu kayak tadi yang cerita kayak itu tentang Kanjeng Nabi. Ya. Jadi baiknya seperti itu pemirsa, para penggemar channel. Jadi alangkah baiknya makam umum itu jangan ditembok lah kalau kita kasihan sama ahli-ahli kubur kita ya.
Gitu. Adapun untuk ciri ya mungkin batu nisan ya, batu nisan. batu nisan yang suka diukir-ukir gitu, itu nggak masalah kalau Nggak kayak gitu. masalah. Ya ala kadar lah ya, Hmm. gitu. Jadi berat itu rupanya ya. Tapi kebanyakan di mana-mana kayak gitu Pak Kiai. Iya, Daerah Tangerang. itu adat yang bertentangan dengan agama. Yang kadang berpikirnya si anak-anaknya ini ataupun si ya kerabatnya itu ngerasa apa ya, pemahaman dia kurang paham sih mungkin. Tujuannya peduli mungkin tujuannya. Di samping itu tapi pasti ada sifat-sifat khuyala akhirnya. Jadi si batu nisan dengan nisan yang lain nanti akan saingan nih. Lebih bagus yang mana bangunannya, keramiknya lebih mewah yang mana, batu nisannya lebih mahal yang mana. Lebih ke situ juga nantinya bakalnya ya. Ujung-ujungnya pasti ke sana. Padahal manfaatnya sebut aja nggak ada. Manfaatnya tidak ada. Pengecualian tadi ya, pengecualian pemirsa itu di tanah pribadi yang udah kita siapkan untuk keluarga kita. Itu mau di beton, pakai bumi beton ataupun apa nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Atau tiangnya itu pakai WF, Iya. biar nggak kena badai, itu nggak masalah. Tapi kalau di makam umum lebih baik biasa-biasa aja Kiai ya. Nah, itu mungkin sedikit penjelasan tentang makam umum. Mungkin cukup lah ya. Atau kalau memang kurang jelas bisa komen-komen di bawah, nggak masalah. Nanti kita bisa jawab di konten selanjutnya. Nah, ini dari pemirsa channel juga nih, ada request, Mang Robert, coba dong jelasin tentang sholat Jumat. Sholat Jumat, suka ada anak kecil yang mungkin belum disunat. Gimana itu? Nah, gimana tuh? Anak kecil yang ke masjid kemudian belum disunat, memang ada beberapa ulama yang menjelaskan seperti ini. Jikalau itu anak kecil itu bil ihtimal oleh kita digendong, kemudian si anak kecil itu belum disunat, kemudian dipastikan ada najis yang menempel, maka sholatnya itu tidak sah. Kalaupun dari awal sampai akhir itu digendong. Tapi kalau hanya sebatas beberapa waktu, beberapa saat, itu tidak jadi masalah. Justru saya berpikir bahwa pendidikan kita terhadap anak kita, entah itu sholat ataupun yang lainnya, justru dari masa-masa kecil. Dari nol lah ibaratnya. Mudah-mudahan dia sampai dewasa, sampai tua, bahkan sampai meninggal dunia, ya rajin tetap ke masjid. Akhirnya terbiasa nanti. Terbiasa. Gitu. Ya. Itu tentang hukumnya gimana itu? Maksudnya apa, berdampak sama jamaah yang lain ataupun gimana? Tidak berdampak sama sekali. Tidak berdampak sama sekali. Walaupun sholat Jumat kita bawa anak kecil. Sholat Jumat, sholat fardu yang lainnya selain sholat Jumat, selain sholawatil khamsi tidak masalah. Walaupun belum disunat ya. Walaupun belum disunat. Adapun anak-anak kecil yang berisik misal main di masjid ataupun yang lainnya, ya itu tinggal dididik oleh orang-orang tuanya masing-masing. Cuma kan kadang memang banyaknya kayak gini Pak Kiai, anak-anak itu nggak sama orang tuanya. Jadi yang sholat Jumat itu anak-anaknya. Ya berarti bukan gitu. Salah anak-anaknya. Iya. Tapi yang disalahkan adalah orang tuanya. Iya, jadi nggak ngedidik mungkin. Yang belum bisa mendidik anak-anaknya untuk menjadi lebih baik. Padahal cara mendidik yang baik, dia ke masjid bawa anaknya. Iya. Gitu. Karena kalau tartibul kalimah daripada firman Allah, ku anfusakum wa ahlikum, selamatkan diri kita dulu. Setelah kita selamat, baru anak-anak kita, istri-istri kita, keluarga kita yang kita jauhkan daripada api neraka. Iya. Lalu kan terangkan kayak gini, di saat khotbah, ya kan jangankan ada suara apa gitu, kayak kita garuk-garuk karpet ataupun mainin apa gitu, itu kan nggak boleh ya, batal ya. Terus ada suara-suara anak kecil itu pasti gugur semua dong. Ada satu karya ulama daripada orang Banten
Syekh Nawawi Tanara membuat satu karya di antara satu karyanya, kalau tidak salah Nihayatuz Zen atau Tausyih gitu. Di kitab itu bahkan tatkala kita memerintah atau melarang kemungkaran tatkala khutbah, di antaranya semisal ada yang berisik, kemudian kita perintahkan untuk diam, kita ini termasuk orang-orang yang tidak memperhatikan si khutbah itu. Termasuk man lago, termasuk orang-orang yang lago, yang bermain-main, maka fala Jum'atalah, Jumatnya itu kita tidak mendapatkan pahala walaupun sah ya, hanya mengugurkan kewajiban saja. Tapi hukum khotbahnya nggak batal. Enggak, khotbahnya. Walaupun ada yang berisik. Iya. Yang penting udah nggak ada yang nggak usah dicaram gitu ya, nggak usah dilarang gitu. Nggak usah dilarang, nggak usah dicaram. Nggak usah dicaram. Cek orang Pandeglang gitu. Nggak usah dicara kanan, dicara kiri. Nah, gitu. Pokoknya mah dicicingkan baik. Dicicingkan saja. Baik. Dimenangkan baik. Nah, gitu ya. Jadi dia mau pasang petasan dah. Iya. Tatkala khutbah. Justru hal-hal yang semacam itulah yang seharusnya kita sadar bahwa masyarakat, tetangga, keluarga, anak kita berarti belum terdidik. Iya. Ya alasan belum terdidiknya ya karena kitanya belum mendidik diri kita. Karena orang yang sudah mendidik diri kemudian memiliki iman, maka setiap ucapan dan nasihatnya pasti didengarkan dan dilaksanakan oleh semuanya. Maaf, tadi kan sholat Jumatnya sah. Sah. Walaupun tadi ibaratnya karena rukun khotbahnya rusak ya gara-gara tadi ya. Gara-gara ada yang berisik ataupun ada yang ngomel-ngomel di saat yang berisik. Akhirnya kan sah, hanya tidak mendapatkan pahala. Gitu kan. Si orang yang tadi. Kalau yang lain enggak gimana? Ya enggak, orang gitu. Lain tetap mendapat. Pokoknya mah yang kena itu yang berisik sama yang nyuruh berhenti. Iya. Iya. Ada istilah gini, Pak Kiai. Saya ya belum paham juga sih. Kadang habis sholat Jumat ada yang langsung sholat lagi. Itu kayak sholat duhur. Emang sholat duhur. Jadi 4 rakaat. Itu mu'adah zuhur, bukan sholat zuhur. Mu'adah zuhur, mu'adah zuhur itu adalah sholat, itu ijma, itu pendapat ulama. Sholat yang dikerjakan untuk menyempurnakan sholat Jumat yang tidak sempurna itu, maka disempurnakan dengan mu'adah zuhur. Jikalau satu masjid itu kurang daripada 40 ahli masjid itu dzukuriya, mukallafun, orang-orang yang sempurna, orang-orang yang sudah balik, orang-orang yang faham. Ada 40 orang yang faham tentang perkara Jumat, maka si Jumatannya itu sah dan sunnah untuk melaksanakan mu'adah. Jikalau kurang daripada 40 orang yang faham tentang perkara Jumat, maka itu wajib untuk mu'adah. Jikalau semua jamaah itu semisal ada 100 orang yang faham tentang perkara Jumat, maka itu haram untuk mu'adah zuhur. Nyambung nggak sama tadi tentang pembatalan khutbah karena ada yang lain gitu. Pembatalan khutbah gara-gara ada yang kita wajib muadah duhur nggak bagaimana gitu buat yang tadi berisik ataupun yang ngelarang supaya jangan berisik ya tergantung daripada kapasitas si jamaah. Ya. Pokoknya patokannya jikalau semua paham yaitu haram untuk muadah. Jikalau hanya 40 yang paham maka sunnah untuk muadah. Jikalau kurang dari 40 maka wajib untuk muadah zuhur. Nah itu bukan sholat zuhur ya Mang Robert, tapi muadah zuhur. Oke, karena waktu sudah lumayan malam, terus juga tadi pembahasan juga cukup lugas, mungkin bisa dipahami lah untuk para pemirsa. Kurang dan lebihnya bisa di komen di bawah sambil jangan lupa subscribe. Ya, guys, komen, like dan yang lain-lain. Kirim ke yang lain juga biar konten kita berkembang biar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.